titisane yang Barona penguasa laut, air laut. Nah itu dihempaskan karena air asin itu sifatnya penetralisir. Proton 50 proton, 50 neutron digabungkan plus minus, muatan plus minus jadi satu menjadi netral. Jadi kalau nggak tahu alasannya kenapa kan itu. Tidak Terus memberi solusi, Mas, ya. kronologi kejadiannya bagaimana, kita harus mampu menjelaskan. Kok bisa begitu, kenapa harus terjadi? Nah, itu makanya ayo kita saling menguatkan diri. Gunanya apa, Bu? Membantu alam semesta. Kan gitu. Kalau Iya. itu, Mas, kalau pengertian Dajjal menurut panjenengan, Mas? Kan gini, setan iblis, orang mengatakan setan iblis gitu kan. Setan itu enggak ada, setan itu sudah diawak ning awak dewi. Iblisnya sih di kita tuh punya, di dalam tubuh kita mempunyai karakter iblis juga. Kan gitu. Nanti saya perjelaskan masalah ini ya. Ada unsur iblis itu namanya anti quark. Kalau partikel malaikat namanya quark. Jadi berlawanan itu. Sip. Jadi wah itu setan loh, setannya ning awak dhewe. Kan gitu loh. Wah, orang itu kemasukan iblis. Awake dhewe ngarani wong wis kemasukan iblis san. Wis ngarani elek ning wong. Iblis ngarani iblis. Kan gitu. Nah, pemahaman kadang salah kaprah. Di sana ada banyak iblis yang masuk roh jahat nih. Padahal iblis ya ning jero awake dhewe. Kan gitu. Nah, Dajjal itu apa? Itu adalah sifat iblis yang mendunia. Makanya di dalam kayak kitab-kitab apa itu Dajjal akan menguasai dunia. Ya wes iki. Ini sudah Sekarang ini. Dajjal, diartikan Dajjal itu sifat iblis yang mendunia. Sifat iblis yang mendunia. Makanya apa? Yang membunuh iblis Nabi Isa Al-Masih. Dengan apa? Dengan kasih sayang. Iya teman. Durga Kaula itu yang membunuh apa? Isang Geni sama Antasina dengan gada inten. Inten kan keras. Logam apapun paling keras intan kan. Nah, makanya pada itulah yang namanya Dajjal. Dajjal itu ya sifat iblis yang mendunia. Bukan untuk wujud itu ngene ora. Terus Isa masih turun enggak. Tapi AC itu saya. Nah, AC itu ya makanya musuh ini ya kasih tadi. Sifat kasih yang mendunia. Sarujuk. Gitu loh. Kalau tidak wah ke wong ke kelebon iblis. Kita ngarani elek berarti tumindak elek nih wong wis ngarani kok. Berarti kita yang keluar sifat iblis juga metu. Iblis ngarani iblis kan ngono lho. Jadi rasanya lah ke iblis iki sosok wah goro-goro iblis ngomong iblis ning awake dhewe nyalahke iblis. Mesake sing diarani kan. Wah kayak setan. Nah, dhewe bagian golongan setan. Kan gitu. Setan itu kan sifat panas ya. Pengaruh suhu panas yang mempengaruhi emosional dan nafsu kita. Jadi segala sesuatu sebenarnya terjadi di dalam. Nggak usah kemana-mana. Iya. Makanya tingkatan kuak dan anti kuak, kalau kita memahami partikel malaikat dan iblis, itu kita sudah bisa benar-benar kesejatian mana yang benar yang sejati, mana yang salah yang sejati. Itu karena partikelnya itu paling lembut di bawahnya partikel Tuhan. Partikel Tuhan itu namanya Higgs boson. Kalau bahasa metafisikanya. Partikel God. Gitu. Jadi ya saya kembalikan ya tadi pemurnian itu dua macam, yaitu saya simpulkan ya,
materi dan non materi. Non materi tugasnya adalah ya itu tadi Wisanggeni atau Yesus atau Isa Al-Masih, ya kan. Kalau Wisanggeni kan tulisannya sang yang menang, ya kan. Nggih. Kalau ning Nasrani ya putra Allah kan namanya gitu padha to. Terus Antasena titisane Bathara Baruna penguasa laut. Nah, satunya itu dengan kalau Isa melawannya itu memurniannya dengan sifat kasih sayang, kedamaian yang mendunia, mercusuar dunia mahan apa zaman kesucian. Jadi kesucian itu mendunia. Terus yang itu yang sifatnya non materi, ya kan. Terus yang materi itu tugasnya Nabi Khidir nek cara agama, nek cara wayang, cara apa Antasena. Oh, terus Titisane sang yang Baruna penguasa laut, air laut. Nah itu dihempaskan karena air asin itu sifatnya penetralisir. Proton 50 proton, 50 neutron digabungkan plus minus, muatan plus minus jadi satu menjadi netral. Jadi kalau ini misalnya 100% ya, ini 70, ini 30 gak seimbang. Jadi harus seimbang. Makanya ya kalau ingin dinetralkan, punya nafsu kelebihan juga nggak baik. Kekurangan nafsu juga harus belen ya Mas. harus beli. Ketemuannya adalah kasih. Kan ngono. Ego kelebihan juganya larinya ke egoisan. Kalau kekurangan ego adanya cuma diinjak-injak. Nabi Isa itu ya Wisanggeni itu tadi. Ngebari opo gitu. Nah, ya. Kalau Antasena itu ya kan Nabi Khidir itu tadi kalau di pewayangan kan gitu. Nah, tugasnya ini dua masing-masing. Wisanggeni atau Isa Al-Masih. Makanya kok kalau di pewayangan kan Wisanggeni kan titisan sang yang menang. Iya kan? Nggih. Kalau Isa atau makan putra Allah. Iya kan? Ya padha. Bathara Siwa, Dewa Siwa, Bathara Guru itu pertama menginjak di bumi itu di Pulau Jawa yang di Gunung Lawu. Artinya apa? Kan Siwa kan manifestasi dari magma. Pertama meletus itu loh Mas. Iya, iya. Nah, kenapa gunung itu terjadi membentuk seperti gunung? Karena apa? Itu karena tekanan suhu udara. Siwa kan istrinya adalah Sati atau Dewi Uma kan. Nah, terjadinya penekanan secara terus menerus. Bumi itu naik, akhirnya menjadi tumbukan ya kayak udun ini loh Mas. Udun itu tekan terus sama itu tanah itu kan, akhirnya membentuk bumi, akhirnya pecah. Itu bukti tuh ya waduh anak udune ini mergo nek bumi ya suwi kan gitu loh. Nah, makanya di kisah wayang itu Bathara Guru pertama kali menginjak bumi itu di Gunung Lawu, makanya mendirikan kerajaan namanya Wukir Mahindra. Wukir itu adalah artinya gunung, bahasa Sanskerta ya. Mahindra itu diambil dari kata Maha dan Hindra. Maha dan Hindra. Maha itu adalah dewa yang agung. Apa? Maha itu adalah paling terbesar lah ya. Indra itu adalah artinya dewa yang agung. Jadi rajanya para dewa. Makanya dibilang kerajaan Wukir Mahindra. Kan gitu. Itu Mas Indra. Indra itu artinya dewa yang agung. Dewa apa sih? Dewa Wisnu. Nah, ciri-ciri gunung yang purba itu banyak bebatuan, terdapat banyak bebatuan yang keras. Jadi pengerasan tanah yang membatu.
dan vulkanis yang membatu. Dan di situ banyak kandungan emasnya juga. Karena purbakala dari vulkanis itu akan menjadi bentuk bintang, berlian, emas, dan itu tanyu. Dan kondisi gunung yang membatu pasti kondisi mata airnya itu luar biasa, kandungan airnya itu luar biasa, dan gitu. Dan indikasi yang lain, manusia pertama di Nusantara bahkan dunia di mana? Satu, di Nusantara khususnya Meganthropus paleojavanicus. Mega artinya besar, Anthropus itu manusia, Paleo itu tua, Javanicus itu Java, Jawa. Artinya manusia besar tua, manusia tua besar yang ukuran besar di Jawa. Ditemukan di mana? Di Sangiran, di pinggir Bengawan Solo, kaki Gunung Lawu. Dan di Gunung Lawu mengindikasikan banyak manusia ditemukan purbakala. Itu indikasi yang sudah menjadi fakta, bukan mitos. Enek wujute. Ya, terbukti. Nah, itu Meganthropus itu sudah ada dari 2,5 juta tahun yang lalu. Kedua, Pithecanthropus mojokertensis. Pithecan itu artinya kera. Anthropus itu manusia. Manusia kera. Mojokertensis, Mojokerto. Nah, ketemunya adalah di kaki gunung Penanggungan. Penanggungan itu gunung purba. Itu bukan keceran dari itu juga. Nah, gitu. Ketiga, Pithecanthropus soloensis. Nah, Pithecanthropus soloensis itulah ya sing ketemu ning Sangiran meneh. Iya kan? Pithecan itu kera, Anthropus itu manusia. Soloensis Solo. Solo kaki gunung Lawu. Itu indikasi yang fakta, bukan cerita yang karena kepentingan mungkin dulu ada sesuatu kepentingan kecemburuan karena tanah Jawa itu dan Nusantara bagaikan surga. Rasa duweni akhirnya memutarbalikkan suatu sejarah yang akhirnya orang Jawa sendiri kehilangan sejarahnya. Nah, terus Pithecanthropus erectus ditemukan di daerah Trine Ngawi bagian barat di pesisir Bengawan Solo di kaki gunung Lawu lagi. Kan gitu. Kenapa harus di situ? Kan gitu. Kan ada kaitannya dengan Batara Guru mendirikan Wukir Mahendra, kerajaan pertama di Pulau Jawa. Juga artinya itu pertama meletus di Pulau Jawa. Kan gitu. Kan Batara Guru manifestasi dari Dewane Magma. Kan gitu. Meletus pertama, makanya gunung. Terus Homo wajakensis. Homo wajakensis, homo itu adalah manusia artinya. Wajakensis daerah Wajak Tulungagung. Tulungagung ini kaki gunung apa, Mas? Tulungagung kaki gunung apa? Wilis. Gunung Wilis. Wilis masih. Heeh. Gunung Takoi gunung. Jadi Homo wajakensis itu ditemukan di daerah Wajak di kaki gunung Wilis di Tulungagung.
itu juga Gunung Purba. Kan gitu. Kedua, Homo floresiensis ditemukan di Nusa Tenggara Barat. Iya teman. Nah dulu kan Jawa sampai NTT, Bali itu kan satu daratan. Iya toh. Satu daratan dulu. Satu daratan dulu. Belum terpecah-pecah. Jadi nek misalkan Gunung Himalaya ini dilempar ke Jawa biar Jawa itu tidak guling. Kamu kok di ben iki dadi sadar. Guling piye? Logikanya wong zaman dulu Pulau Jawa itu belum terpisah kok. Sama Kalimantan we gandeng kok. Tidak hidup menyendiri loh. Mulanya tidak hidup menyendiri. Kok dibilang guling itu guling dari mana? Zaman dulu itu Pulau Jawa sampai NTB sampai Lombok, Bali, Sumatera itu gandeng. Logikanya emang kalau Pulau Jawa guling berarti terpisah dari daratan lain. Iya, kan itu loh.